Midwifery Care Project or Continuity of Care, asuhan kebidanan pada Nyonya T usia 26 tahun, G1P0A0 di UPT Puskesmas Air Gegas. Bidan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan janinnya, dan bidan juga tidak luput untuk melakukan konseling edukasi kepada ibu untuk menambah pengetahuan ibu tentang kehamilan. Kalau udah teratur selama 10 menit dalam 1 sampai 2 jam bisa kesini diperiksa ya. Terus kalau kehamilan pertama biasanya bayi lahir setelah 12 jam sejak musim pertama. Terus kehamilan kalau kedua dan berikutnya biasanya bayi lebih cepat karena kan sudah ada jalannya gitu. Terus ibu berhak memilih didampingi atau tidak, dan berhak memilih siapa pendampingnya. Terus ibu berhak memilih posisi persalinan yang diinginkan. Diskusikan dengan petugas kesehatan posisi yang aman dan nyaman. Misalnya mau terlentang, mau sambil miring, mau seperti apa itu konsultasikan ke bidannya. Bisa jongkok, bisa ya. Terus jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas. Terus untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan dalam mulut. Tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Bisa perlahan ya. Terus segera setelah bayi lahir dilakukan inisiasi menuju dini atau IMD. Jadi bayi itu langsung ditaruh di desa ya. Terus dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera dalam waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam. Seperti ini ya. Tanda-tanda bahaya pada persalinan. Pertama, jika muncul salah satu tanda dan bahaya berikut, persalinan harus di rumah sakit. Petugas kesehatan segera menuju ke rumah sakit. Pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Kalau darah campur lendir tak apa-apa, tapi kalau darah segar itu nggak benar. Artinya hari-hari dia menutupi jalan lahir atau apa gitu ya. Terus ibu mengalami kejang. Nah biasanya kita dengan awal itu tensi tinggi, ibu lepas, penglihatan kabur, bisa kejang. Nah, terus ketuban hijau dan berbau. Ketuban yang normal itu adalah warna putih. Itu warna putih ya. Nah, kalau udah hijau berarti bayinya sudah stres dan itu harus penanganan segera ke rumah sakit. Terus tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Ini keadaan yang kurang baik, yang kurang benar gitu ya. Kalau tali pusar keluar duluan atau tangan duluan itu nggak bisa lahir secara normal. Terus ibu gelisah atau mengalami kesakitan hebat. Kalau gelisah ya nggak bisa dong, dia sibuk dengan kegelisahan dia sendiri. Nah terus ibu tidak kuat mengejar karena gelisah, biasanya dia nggak kuat mengejar karena dia stres dia gitu ya. Nah ini kan yang beritanya nggak sampai di sini. Kemarin kan kita sudah mengisi persiapan menyambut persalinan. Untuk sumbangan darah itu sudah disediakan ya calon pendonor darah. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda mulut segala macamnya, boleh datang ke rumah untuk kesini ke praktek untuk kita lakukan pemeriksaan. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kan ya. Pemeriksaan sebenarnya bagus kak, anaknya bagus, anaknya bagus gitu ya. Nah ini saya mengajarkan tentang tanda-tanda awal persalinan karena mengingat tafsiran persalinan itu ini tanggal 30 bulan 11. Nah tanda-tanda awal persalinannya pertama, mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama. Nanti di rumah bisa dipantau dalam 1 jam pertama itu sudah sering mulas belum setiap 10 menit sekali. Kalau sudah teratur 10 menit sekali selama 1 jam, kalian akan cepat telepon saya atau nggak langsung kesini kita periksa ya. Terus keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Kalau lendir itu kadang-kadang ada darahnya. Itu mengapa terjadi seperti itu? Karena dia menurunkan kepala, membuat pembunuhan kan, jadi membuka kan. Terus jika muncul salah satu tanda di atas, suami atau keluarga segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan ke sini gitu ya. Terus proses melahirkan dilalui dengan hormon status semakin lama dan semakin kuat dan sering. Pertama awal mula 10 menit sekali, terus lama-lama meningkat nih, bisa 5 menit sekali, bisa 3 menit sekali, bisa 2 menit sekali, bisa per menit. Nah, gitu kan. Terus pada kehamilan pertama, bayi biasa
biasanya lahir setelah 12 jam sejak mulus menstruator. Pada kehamilan kedua dan kehamilan berikutnya, biasanya bayi lahir setelah 8 jam sejak mulus menstruator. Ibu masih boleh berjalan, makan dan minum selama proses melahirkan. Sebaiknya ibu didampingi suami dan keluarga. Terus jika terasa sakit, tarik nafas yang panjang lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan mulut. Itu namanya tarik relaksasi ya. Terus jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan atau dokter. Bidan atau dokter akan mengarahkan memimpin untuk mengejan sesuai dengan dorongan rasa ingin mengejan yang timbul. Terus setelah bayi lahir dan segera setelah bayi lahir, anak sehat, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi bayi itu lahir, bagus sehat kan, segera menangis, bayinya langsung ditaruh di dada ibu. Jadi ibunya jangan terkejut nanti, bayinya itu nempel di dada. Nah kalau nempel di dada itu skin kontak ataupun rangsangan kulit ke kulit antara ibu dan bayi membuat bayi lebih hangat. Nah, terus meningkatkan kedekatan ibu dan bayinya juga, gitu ya, seperti ini. Terus IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu atau meletak kulit ibu dan kulit bayi sekurangnya 1 jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui segera mungkin. IMD merangsang keluarnya ASI, memberi kekebalan pada bayi serta meningkatkan kekuatan batin antara ibu dan bayinya. IMD mencegah perdarahan pada ibu. Ibu dapat segera dipasang IUD dalam waktu 10 menit setelah plasenta lahir. Kalau kemarin persiapan persalinan kamu kan rencananya mau suntik ya setelah lahiran ya. Nah, terus ada yang mau ditanya nggak di sini? Nah, saya lanjut ya, akhirnya. Tanda bahaya pada persalinan. Pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Kalau darah campur lahir itu tanda-tanda mau bersalin. Tapi kalau darah segar itu nggak benar. Takutnya hari-hari menutup jalan lahir ataupun ada plasenta yang udah lepas atau seperti apa, gitu ya. Terus tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan. Ini kondisi yang tidak lazim. Nah, ini harus segera dapat pertolongan, ya. Ibu yang mengalami kejang, biasanya kalau ibunya mengalami kejang antara 2, tensi tinggi atau agresif. Nah, tapi puji Tuhan selama ini ibunya periksa tensinya bagus, ya. Terus ibu tidak kuat mengejan. Jadi kalau usahakan nanti kalau mengejan kalau belum disuruh mengejan jangan mengejan. Jadi baru buka lah 7, buka 8, ngejen. Itu nanti capek. Giliran udah buka lengkap nggak ada tenaga mau ngejen. Nanti atur nafas aja, atur nafas, tarik nafas, buang, tarik nafas. Itu nanti lama-lama nanti bisa. Ya. Terus air ketuban keruh dan berbau. Kalau air ketuban dan berbau, takutnya bayinya sudah stres atau lewat bulan. Nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Aku udah gelisah, kita kasih masukan apa? Kasih nggak masuk? Percuma. Jadi kemajuan persalinannya pun bakal nggak ada. Nah, jadi kalau bisa semoga nanti persalinan ibu pun lancar. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak di sini? Dan nanti ya, nah ini mungkin nanti ibu bisa kontrol lagi 1 minggu lagi karena mengingat usia kehamilan kan sudah mendekati harapan persalinan.